Melihat anak yang udah mulai mendekati usia balita tapi masih aja sering menghisap jempolnya mungkin bikin bunda jadi agak risih ya bun. Padahal nih udah dikasih tahu berkali-kali tapi dia belum juga menunjukkan perubahan. Tenang ya bun, jangan kesel dulu nih. Bisa jadi cara yang selama ini bunda terapkan kurang tepat. Jadinya si kecil pun masih aja ngelakuin kebiasaannya tersebut. Nah, untuk membantu si kecil menghilangkan kebiasaan menghisap jempolnya, di video kali ini saya bakal kasih tahu ke bunda gimana cara efektifnya nih. Jadi tonton sampai selesai ya bun, kalau mau tahu caranya. Halo, saya Dokter Rara dari Halo Dokter. Mungkin awalnya terlihat menggemaskan ya saat melihat si kecil menghisap jempolnya, tapi lama-kelamaan saat si kecil terus-terusan menghisap jempolnya bahkan sampai sepanjang hari, kok malah jadi agak risih ya jadinya. Terus pas si kecil dilarang, dia malah ngambek nih, serba salah ya kita jadinya. Udah gitu, menghisap jempol ini sebenarnya juga bukannya tanpa manfaat loh bun. Manfaatnya seperti melatih kemampuannya menggigit, menghisap, dan juga mengunyah. Kebiasaan menghisap jempol umumnya dimulai dan dilakukan si kecil selama fase oral anak, yang sebenarnya termasuk salah satu fase penting dalam tumbuh kembang anak, yakni sekitar usia 3-4 bulan hingga 12-18 bulan. Makanya, biasanya kebiasaan menghisap jempol ini mulai berkurang saat melewati usia 1 tahun, terus secara bertahap akan berhenti dengan sendirinya. Tapi, pada sebagian kasus, anak justru jadi semacam kecanduan nih sama kebiasaan ini dan gak mau untuk berhenti bahkan ke bawah hingga dia cukup besar. Nah, makanya bun, kalau si kecil tetap melakukan kebiasaan menghisap jempol sampai dia berusia 5 tahun atau lebih, jangan dianggap sepele dan sebaiknya segera ambil sikap ya. Soalnya jika kebiasaan ini terbawa sampai si kecil tumbuh besar, malah beresiko menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan anak. Ngomong-ngomong soal kebiasaan anak dan dampak buruk, sebenarnya bukan cuma menghisap jempol aja loh bun yang bisa menimbulkan dampak buruk pada anak. Ada juga beberapa kebiasaan anak lainnya yang perlu bunda waspadai karena beresiko membahayakan kesehatan si kecil. Kalau bunda mau tahu apa aja kebiasaan anak yang perlu diwaspadai itu, bunda bisa tanya-tanya langsung nih ke dokter lewat layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini ada banyak dokter yang bisa bunda ajak konsultasi mulai dari dokter umum, dokter anak, dokter spesialis, dan juga psikolog. Respon dokternya juga cepet nih bun, biasanya kurang dari 5 menit pertanyaan bunda udah bakal dijawab. Terus nih, kalau bunda dan si kecil ternyata butuh vitamin atau obat misalnya, dokternya juga bisa meresepkannya langsung. Untuk menebusnya juga gampang banget, cukup gunakan fitur Halo Shop di aplikasi Halo Dokter. Obat yang bunda butuh bakal dikirimkan langsung oleh tim Halo Dokter ke rumah bunda. Praktis banget ya bun, satu aplikasi untuk semua keperluan. Jadi tunggu apa lagi nih? Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang saya bakal kasih tahu apa aja resikonya kalau kebiasaan menghisap jempol pada anak dibiarkan. Ingat-ingat ya bun. Resiko yang pertama adalah gigi depan bagian atas jadi nggak rata. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan menghisap jempol ini bisa meningkatkan tekanan di jaringan lunak langit-langit mulut dan rahang atas si kecil. Yang pada akhirnya, tekanan ini bisa membuat rahang atas menyempit, sehingga menyebabkan pertumbuhan gigi si kecil pun menjadi terganggu. Lanjut ke resiko yang kedua, yaitu gigi tonggos. Nah, resiko ini bisa banget terjadi kalau kebiasaan menghisap jempol si kecil dibiarkan hingga gigi susunya copot dan gigi dewasa atau gigi tetapnya tumbuh. Kita masuk ke resiko yang ketiga, yaitu cadel. Kayak yang tadi saya bilang nih, kebiasaan menghisap jempol ini bisa membuat gigi atas si kecil nggak rata. Nah, gigi yang nggak rata ini juga bisa mengubah bentuk rahangnya, sehingga mempengaruhi cara si kecil berbicara. Akibatnya, si kecil mungkin akan terdengar agak cadel dalam mengucapkan huruf konsonan seperti huruf S atau R. Terus dok, gimana dong cara menghentikan kebiasaan ini? Tenang bun, saya punya solusinya kok. Menghentikan kebiasaan menghisap jempol pada anak memang bukanlah hal yang gampang, tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali ya bun. Kalau bunda ikutin cara-cara yang bakal saya jelaskan ini, moga-moga sih kebiasaan menghisap jempol si kecil bisa segera hilang. Cara yang pertama, cari dulu apa sih penyebabnya.
Sebenarnya ada banyak hal yang bisa menyebabkan anak memiliki kebiasaan menghisap jempol. Salah satunya ya karena stres atau khawatir nih saat bunda nggak ada di sampingnya. Jika ini memang penyebab timbulnya kebiasaan buruk tersebut, ada baiknya bunda membuat nyaman ketika anak mulai kelihatan khawatir atau stres. Caranya gampang kok, coba peluk si kecil dan ucapkan kalimat-kalimat yang bisa membuatnya tenang. Kalau bisa, sebelum bunda pergi, ada baiknya bunda pamitan dulu nih sama dia. Misalnya, Dek, bunda ke kamar mandi dulu ya sebentar, jangan nangis, tungguin bunda ya. Dengan begitu, perlahan si kecil bakal mengerti dan gak ngerasa khawatir nih, atau stres lagi ketika bunda gak ada di sampingnya. Cara yang kedua, berikan hadiah. Terkadang melarang bukanlah solusi yang tepat untuk menghentikan kebiasaan buruk anak. Jadi daripada bunda langsung memintanya untuk berhenti atau justru memarahinya, coba deh bunda dan ayah berikan hadiah ke si kecil jika dia berhasil meninggalkan kebiasaan menghisap jempolnya. Nggak harus berbentuk barang kok. Hadiah yang bunda dan ayah berikan bisa juga berupa kelonggaran aturan. Misalnya, si kecil boleh nih makan es krim untuk akhir pekan ini atau boleh main di luar rumah lebih lama dari jadwal biasanya. Cara yang ketiga, berikan batasan waktu. Nah, kalau si buah hati sudah agak besar, bunda bisa nih memberikan batasan waktu sambil terus diingatkan setiap hari. Misalnya, bilang ke anak bahwa dia boleh terus menghisap jempol, tapi di sore atau di siang hari saja. Dengan begitu, anak jadi lebih paham nih bahwa nggak setiap waktu dia bisa menghisap jempolnya. Dengan cara ini, diharapkan anak akan mengerti sama aturan yang bunda berikan dan semakin berusaha untuk menghentikan kebiasaannya. By the way, sebelum saya kasih tahu nih cara yang terakhir, saya mau ingetin lagi para bunda yang lagi nonton video ini untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya bunda bisa dapat update pas kita upload video terbaru di channel ini. Oke, lanjut yang keempat ya bun, yaitu berikan pemahaman. Agar si kecil bisa lebih mengerti kenapa dia perlu menghentikan kebiasaan tersebut, coba deh, bunda berikan pemahaman kepadanya tentang bahaya menghisap jempol. Jelaskan secara sabar dan perlahan bahwa menghisap jempol bisa membawa dampak buruk bagi kesehatannya. Tapi ingat ya bun, lakukan dengan cara yang sesuai dengan tahapan usianya. Kalau seandainya si kecil berusia 2 tahun, bunda bisa menjelaskannya dengan kalimat yang sesederhana mungkin, dan kalau perlu gunakan juga gambar-gambar yang menarik. Cara yang terakhir adalah berikan anak sarung tangan. Cara ini bisa dibilang sebagai alarm atau pengingat bagi anak. Jadi saat si kecil nggak sadar menghisap jempolnya, yang dia isap malah sarung tangannya nih. Dengan begitu perlahan-lahan hal ini mungkin akan membuat anak jadi malas untuk menghisap jempol dan pada akhirnya hilang deh kebiasaan buruk tersebut. Tapi bun, pahami juga ya, kalau sebenarnya bagi anak sendiri, menghentikan kebiasaan menghisap jempolnya juga bukan hal yang mudah dilakukan. Jadi ketika dia sudah berusaha sangat keras untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut, jangan lupa untuk memberinya pujian ya. Nah, itulah informasi yang perlu bunda tahu soal kebiasaan menghisap jempol pada anak. So, mulai sekarang coba lebih waspada ya bun sama kebiasaan si kecil. Perhatikan tuh mana kebiasaan yang buruk dan mana kebiasaan yang kecil, biar bunda bisa tahu juga mana yang perlu dihilangkan dan mana yang perlu dipertahankan. Well, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini ya bun. Semoga bermanfaat tentunya. Kalau bunda punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.